Selamat datang di cakrainvestigasi.com. Putra Mahkota Sleman inisial RA penuhi panggilan Kejaksaan Negeri Sleman. Pemanggilan RA sendiri bukan sebagai anggota DPRD akan tetapi pribadi sebagai saksi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020. Hal tersebut disampaikan oleh Kajari Sleman Bambang Yunianto Eko Putro usai pemeriksaan Putra Mahkota, Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024. Selengkapnya inilah penjelasan Kajari Sleman. Kapasitasnya pelaku pribadi dari Robi sendiri. Selaku pribadi. Pak, nanti setelah ini apakah ibu juga akan dipanggil? Apa? Ibu Kustini. Oh ya, itu kita belum bisa menyampaikan ya, karena ini kan masih penyidik juga masih melakukan pembahasan dan pendalaman. Nanti kalau memang ada informasi terbaru pasti akan kami sampaikan ke rekan-rekan media sini. Pasti. Itu artinya akan ada pemanggilan saksi-saksi lain? Pasti ada. Kami masih terus ini berlanjut, prosesnya masih berjalan dan pasti nanti kalau sudah akan dilakukan penetapan tersangka pasti kami akan merilis secara resmi. Alhamdulillah sekarang ini masih kita dalami, kita periksa untuk meyakinkan para penyidik nanti dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya. Total ada berapa saksi? Ini sekitar hampir 240 ya. Pak, bisa dipastikan pemanggilan Raudi itu berarti bukan atas nama sebagai anggota Dewan ya? Terlepas dari jabatan beliau selaku anggota Dewan. Pribadi. Ya, jadi sebagai pribadi saudara Raudi sendiri. Ada target Pak untuk menyelesaikan kasus ini berapa lama? Pada prinsipnya secara umum setiap penanganan perkara itu pasti kasuistis ya sifatnya ya. Jadi kami tidak ada sifatnya target, hanya terus berjalan. Gitu. Terus berjalan dan terus kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan nanti kalau sudah memang hasilnya sudah lengkap, kami akan melakukan penetapan tersangka, ya pasti kami akan merilis kepada rekan-rekan media. Ada rencana pemanggilan lagi Pak, 2 orang ini Pak? Nanti tergantung dari kesimpulan daripada penyidik, dari apa pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, nanti pasti akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Rencana Tapi siapa awalnya Pak? Ya? Rencana siapa yang ada dipanggil? Itu masih nanti dibahas. Pokoknya ditunggu saja. Yang penting prinsipnya kami dalam hal ini proses penanganan perkara khususnya dana hibah ini pasti akan kita terus berlanjut dan kita transparan kok. Siapapun kita undang, kita panggil, kita periksa sebagai karena ini sudah penyidikan maka sebagai saksi kita dalam hal ini akan terus melakukan estimasi kerugian negara ada total berapa? Memang seperti yang sudah mungkin rekan-rekan media juga mengetahui, dengan estimasi yang ada itu sekitar mungkin hampir 10 miliar ya. Itu sudah diketahui ya estimasi kerugian. Dan kami pun dalam hal ini terus melakukan pendalaman. Bukti awalnya apa sih Pak untuk yang mengantarkan ex bupati sama itu merupakan materi penyidikan ya. Jadi itu merupakan suatu materi penyidikan yang kita belum bisa sampaikan karena itu masih materi penyidikan. Ya pada prinsipnya mereka dimintai keterangan sebagai saksi. Kalau sedikit selama ini tidak ada kendala. on the track. On the track. Kita berjalan apa adanya. Kita melakukan kegiatan penegakan hukum dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Mungkin modusnya bisa bocorannya aja Pak. Modusnya apa? Nanti pada waktunya kalau sudah kita merilis, nanti kita menetapkan tersangka, pasti nanti kita uraikan seperti apa modus yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut. Tidak ada intervensi dari semua dari Tidak ada, tidak. Saat ini yang sudah ditetapkan tersangka ada berapa? Belum ada, Mas. Nanti sabar ya. Ditunggu saja waktunya, pasti akan dirilis ke rekan-rekan media. Apa ada satu politisi lagi yang akan dipanggil? Tidak ada dalam pengertian saya bicara soal politis ya. Pada prinsipnya kami sesuai dengan
penyidik yang diajukan kepada saya untuk dimintai kesaksiannya, ya pasti dipertimbangkan untuk dimintai keterangan. Ya, terima kasih.